anak-anak sekalian, siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Ambarawa. Sebelum lanjut ke materi bidang kurikulum, Bapak perkenalkan diri dulu. Bapak bernama Ibu Siti Madimurah, diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Terima kasih waktunya. Sebelum kita mulai, kita mengucapkan panganjali, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Idris yang Dewasa memberikan berkah Tuhan kepada kita semua, dan semoga kegiatan MPLS ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Om Swastiastu. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan bidang kurikulum, nanti akan ada perbedaan-perbedaan yang signifikan kurikulum waktu kalian di SMP dan nanti menginjak sekarang ke SMA Negeri 3 Ambarawa. Waktu di SMP kalian itu tidak ada istilah peminatan atau istilah namanya penjurusan. Tetapi sekarang di SMA dari kalian baru masuk di semester 1 kelas 10 sudah ada peminatan. Untuk di SMA Negeri 3 Ambarawa ada 3 jenis peminatan. Yang pertama adalah peminatan MIPA atau sering disebut dengan matematika dan IPA. Itu yang pertama. Anak-anak yang berminat untuk mengikuti peminatan MIPA bisa masuk ke kelas MIPA nanti. SMA 3 Ambarawa di kelas 10 akan menyediakan 3 rombongan belajar atau 3 kelas untuk jurusan atau peminatan MIPA. Peminatan berikutnya ada disebut peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Itu akan ada juga 3 kelas. Peminatan yang ketiga terakhir ada disebut peminatan bahasa dan budaya. Itu kita buatkan 2 rombongan belajar atau rombel, terus yang disebut dengan kelas. Mata pelajarannya apa saja? Baik, kita akan bahas mata pelajarannya. Untuk peminatan MIPA, kelompok wajibnya yang pertama ada pelajaran agama dan budi pekerti. Itu ada per minggunya 3 jam pelajaran. Yang kedua ada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu 2 jam pelajaran per minggu. Kemudian ada yang ketiga bahasa Indonesia, itu 4 jam per minggu. Ada matematika wajib ini 4 jam juga. Ada sejarah Indonesia 2 jam. Dan terakhir untuk kelompok wajib ada bahasa Inggris, itu 2 jam pelajaran. Untuk kelompok B ada pelajaran seni budaya, itu 2 jam. Ada pelajaran yang baru bagi kalian ini menginjak SMA, yaitu prakarya dan kewirausahaan, itu 2 jam pelajaran per minggu. Yang berikutnya ada pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, Penjaskes, itu 3 jam per minggunya. Kemudian ada pelajaran mulok, muatan lokal, yaitu bahasa Bali, itu 2 jam per minggu. Kemudian untuk kelompok C, mata pelajaran peminatan yang khusus kelas MIPA atau matematika dan IPA, itu ada pelajaran matematika 3 jam per minggunya, pelajaran biologi 3 jam per minggu, fisika 3 jam per minggu, kimia 3 jam per minggu, dan ada 2 mata pelajaran lintas minat namanya. Kalian bisa memilih mata pelajaran peminatan dari mata pelajaran kelompok IPS atau kelompok bahasa budaya. Itu ada lintas minatnya. Kemudian lanjut ke berikut ke peminatan IPS. Dalam peminatan IPS untuk kelompok wajibnya sama dengan MIPA, yaitu ada agama dan budi pekerti, ada Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah Indonesia, ada bahasa Inggris. Kemudian kelompok B-nya juga sama, ada seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, ada Penjaskes, bahasa Bali. Kelompok peminatannya ini untuk IPS ada geografi 3 jam, kemudian ada sejarah 3 jam, ada sosiologi 3 jam, dan ada ekonomi 3 jam.
Ada juga materi lintas minat. Untuk anak IPS bisa memilih 2 lintas minat, yaitu kelompok MIPA dan kelompok bahasa. Misalnya kalian jurusan IPS bisa memilih mata pelajaran kimia 3 jam, atau yang lain bisa biologi 3 jam, atau fisika bisa. Itu tergantung minat kalian. Itu untuk IPS. Selanjutnya untuk peminatan bahasa budaya, sering disingkat dengan BABUD. Sama dengan kelompok MIPA dan IPS, ada kelompok wajib A, B, ada kelompok peminatan. Kelompok wajibnya masih sama, ada agama dan budi pekerti, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kelompok anunya juga sama untuk B-nya, yaitu seni budaya, prakarya, penjaskes, dan bahasa Bali. Kelompok peminatannya ada di sini bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian ada bahasa dan sastra Inggris. Jadi ada double nanti, bahasa Inggris wajib dan ada bahasa Inggris peminatan. Itu bedanya. Kemudian ada bahasa dan sastra Jepang. Ini kalian khusus di kelas bahasa dapat pelajaran bahasa dan sastra Jepang. Ada antropologi dan ada juga pelajaran lintas minat. Untuk kelas bahasa bisa memilih pelajaran IPS yang peminatannya atau pelajaran MIPA peminatannya. Itu dalam lintas minat. Itu tentang peminatan, ada 3 kelompok. Lintas minat bisa kalian pilih. Untuk kelas MIPA pilihannya adalah bisa geografi, sosiologi, ekonomi, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, dan antropologi. Itu pilihannya. Kemudian untuk kelas IPS pilihan lintas minatnya adalah biologi, fisika, kimia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, dan antropologi. Untuk kelas bahasa budaya pilihan lintas minatnya adalah biologi, fisika, kimia, geografi, sosiologi, dan terakhir ekonomi. Itu pilihannya. Kemudian di SMA 3 juga ada kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri itu ada 2, yaitu kegiatan pelayanan konseling. Anak-anak berhak mendapat pelayanan dari guru BK, bimbingan dan konseling. Masalahnya di sekolah, masalah ada di rumah kaitan dengan pembelajaran, bisa konseling atau konsultasi dengan guru BK. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan diri berupa kreativitas siswa, yaitu di kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu nanti ada di bidang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seperti ada kelompok OSN, Olimpiade Sains Nasional, bidang matematika. Kalau mau berpotensi di bidang matematika, silakan ada kelompok belajar matematika. Ada kelompok fisika, kimia, biologi, astronomi, kebumian, ekonomi akuntansi, komputer, geografi. Kemudian ada KIR, ada kelompok jurnalis, ada pembinaan sastra Indonesia, ada pembinaan sastra Inggris, ada pembinaan sastra Jepang. Itu ada kelompok-kelompok khusus dalam pembinaan pembelajaran dalam persiapan mengikuti lomba. Ada di bidang olahraga, istilahnya adalah ekstra PD, saya diri. Kemudian ada sepak bola, bola voli, tenis meja, bulu tangkis, atletik. Kemudian di bidang seni ada seni tabuh, seni tari daerah Bali, ekstra pesantian ada. Kemudian bidang pengembangan akhlak ada pramuka, paskibraka, ada PKS, PMR, KSPAN, Sispala, dan pertamanan. Itu kalian nanti diwajibkan ada 2 ekstra. Yang pertama adalah ekstra wajib, yaitu ekstra pramuka. Seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan ekstra pramuka. Yang kedua namanya ekstra pilihan. Ekstra pilihan inilah bisa kalian memilih ekstra bola voli misalnya kalau minat bola voli, atau ekstra pesantian kalau suka mengeliling Bali, silahkan dipilih. Milih satu saja. Kemudian ada istilah di kurikulum KKM, kriteria ketuntasan minimal. Untuk di SMA Negeri 3 Dobrak kelas 10, semua mata pelajaran disepakati oleh MGMP mata pelajaran, yaitu 72.
Jadi nilai minimal kalian di saat ulangan ataupun penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun minimal 72 jika dikatakan tuntas. Kalau sebelum 72 berarti belum tuntas dan wajib kalian melaksanakan remedi atau perbaikan. Sampai berapa kali remedi? Sampai tuntas. Itu yang disebut dengan material lending, sampai tuntas. Berikut kenaikan kelas. Apa syarat kenaikan kelas? Syarat kenaikan kelas adalah siswa dikatakan naik jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester, semester 1 dan semester 2, ganjil dan genap. Memiliki predikat sikap yang baik. Kalau sikapnya cukup, tidak naik, harus baik. Apa indikator dari baik? Nanti akan ada indikator-indikator yang bisa dijelaskan oleh wali kelas kalian masing-masing. Memiliki predikat kegiatan ekstra wajib dan ekstra pilihan minimal baik. Itu minimalnya baik. Berikut yang paling penting, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM. Jadi 2 saja bisa di bawah KKM. Kalau 3 sudah tidak naik kelas. Itu syaratnya. Kehadiran siswa minimal 90%. Minimal 90%. Itu minimalnya. Kalau misalnya kehadirannya 85%, jelas sudah tidak naik kelas. Itu kira-kira syarat umum untuk kenaikan kelas. Kemudian rencana pembelajaran di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 adalah pembelajarannya dengan campuran antara online dan offline. Maksudnya, yang online-nya ada 3 jenis model belajar. Yang pertama pakai aplikasi Edmodo, yang kedua pakai Google Classroom, yang ketiga pakai grup WA. Itu ditujukan bagi siswa yang sudah memiliki HP Android dan ada paketan serta jaringan internetnya bagus di rumahnya. Itu belajar dari rumah. Tetapi jika kalian tidak memiliki hal tersebut, misalnya HP Android tidak punya, paketannya tersendat atau jaringannya tersendat, maka akan ada belajar offline. Dan setiap kelas anak-anak diwajibkan masuk ke sekolah selama 2 jam di sekolah tiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali kalian selama 2 jam masuk ke sekolah. Tujuannya untuk membahas masalah-masalah pembelajaran, masalah kendala-kendala belajar, masalah motivasi atau masalah tugas, pengumpulan tugas, pengambilan tugas dan lain sebagainya. Itu rencana pembelajaran ke depan untuk semester 1 tahun pelajaran 2020. Kira-kira itu yang Bapak bisa sampaikan kepada kalian peserta MLS. Mudah-mudahan bisa didengarkan, dipahami, dan jika ada permasalahan yang belum kalian pahami, yang masih bingung, bisa ditanyakan di grup WA kalian masing-masing lewat pendamping atau wali kelasnya masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om.